Saya punya punya kata gini. Saya punya variabel A. Kira-kira kalau saya codingnya gini, outputnya apa yang keluar? Kira-kira apa outputnya? Berdasarkan dari materi kan lalu, kira-kira apa outputnya? Oke, bukan nak. Apa kira-kira? Ini kan artinya cuma ngambil indeks pertama kan? Bukan N, bukan. Betul, A. Indeks ke 0 adalah N, indeks pertama adalah A, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau saya gini gimana? Outputnya apa yang keluar kira-kira? Auf, betul. 0, 1, 2, 3. Sorry, bukan auf. Ingat nggak? Kalau tiganya itu ngikut nggak tiganya kira-kira? Oke, nggak, jadinya au. Betul, au. Oke, lanjut lagi. Misalkan saya gini, apa yang keluar kira-kira? Apa kalau min 3 ini? Now apa misalkan min 2 min 3? Now atau val kira-kira apa? Now. Oke, coba kita lihat ya. Kita coba lihat ya. Nih. Oke, mari kita lihat.
Sorry. Jadi teman-teman, kalau dari kanan itu startnya dari min satu, ya, min satu, min 2, min 3. Kalau kayak gini artinya adalah min 3 dan seterusnya, gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan dulu? Aman? Jadi, kalau secara urutan itu adalah gini ya, kita ngurut dari kanan dulu deh. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dari sebelah kanan, jadi gini teman-teman. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, 6 min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, kurang lebih gini urutannya kalau dari kanan. Oke, bisa dipahamin? Buat teman-teman yang lain gimana? Buat Kak Ramadia, suara saya masuk Aman, nggak kira-kira? aman Bang, udah Bang. Pas Paham ya? Bang, pas Bang. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya tinggal keluarkan output selesai. Oke, print. Akhirnya selesai. Sorry. Akhirnya selesai. Oke, nah di nomor 11 ya, tinggal gabungin nih. Gabungin eh, antara antara misalkan gini. Kita punya data nih. Data itu berisi tes 1 2, satunya lagi 3 4 5. Kita mau gabungin semuanya dalam satu ituan. Itu nanti teman-teman tinggal A plus B. Nah, kalau di soalnya kita punya data gini. Kita punya data, kita nyimpen datanya di A, di variabel A dengan list ya. Kalau ini list ya, ya kurang lebih begini list namanya. Ini satu, halo, terus dua, tiga, terus data yang B-nya adalah pagi, terus ribu. Nah, kita punya data kayak gini, teman-teman. Ya, ini tinggal di-run dulu. Nah, kalau misalkan mau digabungin, itu tinggal diginiin, teman-teman. Tinggal di plus. Kalau mau digabungin ya, gitu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu ya kira-kira? Oke, kalau nggak ada, kita langsung aja ya. Nah,
Ini kita listnya itu ini contohnya, contohnya Malaysia terus 987 2,5. Ini teman-teman jadi satu ini ya. Ini jadi satu indeks ya yang ini. Jadi gini, ini indeks ke nol, ini indeks ke satu, ini indeks kedua nih 987, ini indeks ketiga gitu. Nah, nanti kita bakal belajar gimana cara ngambil yang 987-nya tuh, taran gitu ya. Nah, tapi ya, tapi saya mau teman-teman kenal dulu dengan sebuah misalkan kita buat list dari misalkan namanya new list ya. New list yang diminta terus isi datanya itu adalah Indonesia Indonesia true 7 1 2 3 1 koma. Nah, new list-nya nanti bakal kayak gini teman-teman. Gitu. Itu buat new list-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman, Kak, saya mau mengakses indeks yang nomor 2, tinggal gimana? Berarti kalau dari new list ini, indeks nomor 2-nya yang mana, teman-teman? Indeks nomor 2-nya yang mana kira-kira? Oke. Yang mana? Kira-kira 7 0 1 2. Bukan 7 dong. Iya benar, 7 7. 0 sorry, 0 1 2. Benar, 7 7. Sorry, sorry. Saya ngeliatnya malah yang dicontoh. New underscore list 2 itu nanti hasilnya ada 7. Nah, kurang lebih gini. Oke. Gitu ya. Ini pembahasannya saya kirim juga ke teman-teman. Sebelum nanti kita bahas pandas. Oke, ini new list. Oke. Nah, sama 7 masih. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa gini. List itu teman-teman, list itu bisa kita edit. Ya, bisa kita edit, bisa kita ngambil kayak kita ngambil ya tadi ya, kayak indexing list biasa gitu ya. Yang misalkan dari 0 sampai 1, tadi kan yang di Word ini berapa ya? 1 sampai 3, min 3 dan seterusnya. Nah, di kita minta untuk ambil indeks 1 sampai 3. Kalau indeks 1 sampai 3, sorry, kenapa nggak bisa? Kita disuruh ngambil indeks 1 sampai 3, makanya gini, indeks 1 sampai 3. Nggak bisa copy paste ya? Kok itu bisa? Nah, kita ngambil indeks 1 sampai 3 itu, berarti nanti yang muncul itu adalah indeks 1 sampai 3 itu kan 0 1 1 2 3. Nah, true 7 1 2 3. Nah, kira-kira nih, kira-kira kalau sampai kayak gini kodenya gimana buat ngambil new list-nya? Buat ngambil new list-nya kira-kira gimana codingnya? Buat ngambil kodenya. Ini saya mau copy cell. Nah, kira-kira gimana yang diambil? Kalau misalkan saya mau ngambil 1 sampai 3, kira-kira gimana buat bicara codingnya? Ada yang tahu nggak? Nyulis satu, bukan. Satu doang, nggak. Satu sampai 3.
Satu. Nah, nulis 1 sampai 4. Jadi dilebihkan satu ya. Dilebihkan satu nanti harus gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira dari teman-teman yang lain? Aman? Sejauh ini buat ngambil list? Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Oke. Nah, selanjutnya nih, di nomor 15, teman-teman. Di nomor 15, kita belajar buat menghapus. Oke, ada berbagai macam cara menghapus list. Oke, yang pertama itu gini, teman-teman. Oke, yang pertama, misalkan saya punya punya list 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Kalau saya ingin menghapus, ya, berdasarkan koordinat titik. Ya, berdasarkan koordinat titik dari indeks teman-teman ya, koordinat titik dari indeks gitu ya, bukan isian gitu ya. Saya misalkan menghapus indeks keempat ya, 0, 1, 2, 3. Sorry, saya mau menghapus isian dari suatu list gitu. Misalkan di listnya ini ada 4 gitu ya, atau ada 3. Misalkan saya pengen ngapus duanya gitu ya, saya tinggal gini teman-teman, remove 2, nanti duanya bakal hapus gitu ya. Jadi kalau mau ngapusnya berdasarkan isian datanya, teman-teman pakai dot remove, nanti dalam kurung isi datanya, gitu. Ya, variabel dot remove nanti isi datanya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin contoh gini, Mas, gimana kalau misalkan saya pengennya ngapus data yang dari Fiji di Indonesia, Thailand, Fiji. Saya tinggal .remove Fiji, gitu ya. Tapi kalau misalkan Mas, saya bukan ngambilnya pakai data, tapi pakai nomor indeks. Nah, caranya teman-teman pakai delete. Jadi kalau remove pakai datanya, kalau delete pakai indeksnya, gitu ya. Atau pop, bisa delete bisa pop gitu ya. Nah, contohnya gini. Ya, contohnya misalkan saya cepetin suatu data di G, gitu ya. Ya, datanya itu misalkan JKT Bogor, ya JKT Bogor, SBY Bali dan Palembang, teman-teman, gitu ya. Terus di sini saya mau ngapus indeks kedua, ya indeks kedua di sini 0, 1, 2. Saya mau ngambil Surabaya gitu ya. Saya tinggal del G, ya, del variabelnya apa, baru nomor indeksnya, gitu ya. Contoh lainnya sini, misalkan saya pengen ngapus Bogor, tinggal g.pop gitu ya. Bisa pakai del, bisa pakai pop ya. Dot pop itu buat menghapus juga. Nah, kurang lebih caranya kayak gini. Contoh lagi, misalkan gini, saya punya data gini. Oke, kita langsung latihan. Misalkan saya punya data gini. Indonesia, Thailand, Brunei, Brunei. Um, Oke, coba gimana caranya kalau kita mau pakai dot remove? Ada yang tahu nggak cara ngapus? Saya pengen ngapus Brunei pakai dot remove itu gimana?
K.remove Brunei. Betul. K.remove Brunei. K.remove Brunei. Kalau saya pengen pakai dot popnya gimana? Saya pengen pakai dot popnya nih. Ya, saya pengen pakai dot popnya. Copy cell dulu. Saya pengen pakai dot pop. Berarti gimana? Saya mau hapus Brunei pakai dot pop. K.pop 2 betul. K.pop 2. K.pop 2. Kalau misalkan pengen ngapus Brunei-nya, tapi pakai del gimana? Tapi pakai del, kira-kira gimana? Kalau pakai del gimana kira-kira? Ini ada contohnya Pak, jadi lebih enak. Del K2. Del K2. Gini ya? Kok nggak bisa? Syntax error dulu. Del K2. Del K2. Ada yang salah nggak? Salah ya? Salah di itu. Del K2. Oh, sorry, sorry. Tandanya ya. Tandanya aturan list ya. Sorry, tandanya aturan list. Nah, kurang lebih gini. Ya, ini baru teman-teman panggil K. Brunei-nya kehapus nih. Kalau teman-teman pakai dot pop kayak gini, pakai dot remove ini kayak gini. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita ke tugas besar 2? Bang, maaf bang, mau tanya boleh bang? Boleh, boleh. Kalau mau pakai teks, oke. Boleh, mangga. Itu aku masih ini mungkin entah jaringan aku gimana. Ini K-pop 2 itu Brunei itu popnya itu gimana tuh bang? Oh, tunggu. Iya, soalnya tadi jaringan aku putus-putus jadi agak kurang dengar yang di K-popnya itu. Jadi gini, pop itu, jadi kalau kita mau ngapus pakai nomor indeks, kita bisa pakai pop, bisa pakai del gitu. Del variabelnya gitu ya. Del variabelnya nomor Hmm. indeksnya. Kalau misalkan pakai pop, kita pakai variabel dot pop gitu ya. Terus dalam kurung nomor indeksnya. Misalkan kita mau hapus Thailand. Thailand kan di indeks pertama, berarti nanti isinya satu gitu. Jadi Ya, popnya tadi. itu di Brunei-nya, di indeksnya. Oh, gitu ya bang. Tuh. Oke, oke. Makasih bang. Oke, sama. Ada lagi nih. Kak, kalau remove text pada data gimana? Misalnya menghapus A pada semua data yang huruf A. Nah,
Kalau kayak gini teman-teman nanti menghapus A pada setiap data. Em, remove kalau misalkan kayak gini teman-teman harus belajar dulu yang namanya di W3 School itu namanya kayak ini saya agak lengkap-lengkap ya karena kalau yang paling cepat itu kan ngapus indeks ya. Nah, teman-teman bisa gabungin if else tapi gini, setahu saya gini, kalau ngapus semua data pada A gitu ya. Misalkan teman-teman eh, ngapus data gini. Contohnya ya, teman-teman ngapus data A gitu ya. Setahu saya kalau misalkan di Python gitu ya. Di Python teman-teman ya. Setahu saya kalau teman-teman menghapus semuanya gitu, misalkan A nih, tapi datanya itu nggak punya huruf A gitu. Setahu saya itu nggak nggak bisa gitu kalau di Python ya gitu. Nah, seandainya bisa pun contoh ya, if bell bisa dari A. Oke. Nah, kalau kayak gini teman-teman harus jalanin perintah dari loopingnya teman-teman gitu ya. Tapi saya masih lupa tentang loopingnya tuh ya. Well loops yang ini. Eh, yang bisa saya ini kan kalau nggak salah namanya tunggu ya. String itu ada oke, print hello, hello bukan. Oh, ini setiap X di banana yang kita free in. Oke, true. Oke, check if not. Oke, kalau saya masih ingatnya yang kayak gini teman-teman. Tunggu ya. Kalau yang itu saya uh, lupa buat loopingnya. Tapi kalau misalkan yang kayak gini mungkin masih bisa nih. Misalkan contohnya gini. Saya punya P dah. P sama dengan Naufal. Ya, kalau misalkan kita kita print P, ini kan bakal jadinya Naufal ya. Tunggu ya. Nah, kok print P nggak jadi Naufal? Oke, sorry. Kalau kita print P ini kan langsung jadi Naufal. Nah, kalau misalkan ini terus tunggu ya. Terus misalkan saya buat lagi ki sama dengan p.replace. Ya, misalkan saya pengen ganti yang di novelnya ini em, contohnya misalkan saya mau ganti A dengan L. Tunggu ya, saya mau coba di double A. Ini kan ada double A nih. Dan saya coba panggil key. Print key deh, print key. Nah, kayak gini nih. Ini kalau di replace, cuman kalau di apa ya? Kalau buat masuk ke elemen list ini yang saya lupa nih, gitu ya, ngegantinya gitu. Kalau misalkan di replace kayak gini, saya masih ingat. Cuman kalau yang misalkan ada data kayak gini nih, ini kan teman-teman harus ngapus setiap A di sini kan. Misalkan setiap I di sini deh. Ini setiap I di sini nih, di replace-nya. Nah, ini saya bingung kalau bukan string gitu. Karena saya nggak pernah ngelakuin list, terus saya ngapus tiap datanya. Tiap data, maksudnya tiap elemen dalam dalam listnya itu gitu. Nah, itu yang saya belum pernah ini kan gitu. Oke, cuma nanti saya coba cari tahu deh gitu. Soalnya saya nggak pernah ituin. Tapi kalau misalkan buat nge-replace string itu kayak gini. Ya, tapi itu data string. Tapi kalau misalkan diminta buat menghapus contoh Indonesianya coba ya.
ini tapi nanti bakal jadi agak boros. Misalkan K1 ya, itu bisa nggak ya? Kalau K1 itu, nah paling diganti jadi gini sih. Apa ya? Kamboja deh, Kamboja. Kita panggil K. Tuh, bisanya diganti gini. Cuma saya lupa kalau misalkan diganti tiap elemen dari listnya itu, jujur saya lupa. Bahkan di sini ada yang bisa gitu. Setahu saya pakai while, pakai looping gitu deh. Yang if terus nanti else dan emang harus tiap berulangan kan. Cuman saya lupa itu jujur aja. Saya lupa buat ini ya. Cuman kalau buat nge-replace data di list kayak gini. Oke, next aja Kak. Mungkin next step-nya. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyain? Ntar kalau ada, saya ini ya, saya kabarin. Kan ada append, ada insert, ada dia, ada remove. Ntar deh. Oke. Kalau Kak, saya coba kalau pakai pop yang muncul data indeksnya, bukan menghapus. Oke. Jadi kalau pakai pop ini VS Code ya? Kenapa ya? K-pop 2 Kak, udah sesuai belum Kak Stefanus? Itu udah sesuai tuh Pak. Jadi kan kalau di VS Code print a.kpop 2 gitu. Jadi yang muncul ya indeks yang data di indeks kedua gitu. Bukan menghapus kayak yang Brunei-nya yang hilang itu. Oke, 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 paham, paham. Jadi kayak fungsinya itu cuma kayak manggil data yang pada indeks nomor 2 gitu. Padahal pakai dot pop gitu ya? Iya, pakai .pop. Oke, saya baru baru tahu tuh di VS Code. Gitu. Oke. Coba deh, kalau nggak, berarti dari Mas nanti kalau misalkan mau pakai VS Code dari situ, nanti coba yang pakai dot pop, tapi kalau dot remove nggak masalah kan ya buat ngapusnya ya? Aman nggak kira-kira? Kalau dot remove-nya aman? Dot remove setelahnya? Sebentar Pak, ini coba dulu. Oke, coba Mas. Kalau itu benar saya nggak tahu di VS Code-nya kayak gitu. Remove juga nggak mau sih. Dot remove juga nggak mau. Nggak mau, nggak jalan. Coba deh Mas pakai, takutnya package dari package dari apa? Dari Python-nya memang harus di-download dulu kalau di Jupyter Notebook atau di VS Code gitu. Tuh. Kalau nanti Mas pakai Google Kolaboratory dulu aja buat kerja ini. Jadi di save ya IPNYB-nya kan .ipnyb tuh. Nanti dari Masnya, eh, tinggal di-upload di Google Kolaboratory. Jadi sementara pakai Google Kolaboratory dulu. Biasanya kalau kayak gitu, package-nya itu harus di-download dulu. Nah, makanya saya nggak pernah pakai lagi Jupyter Notebook atau VS Code gitu ya. Karena udah di cover sama Google Collaboratory gitu ya. Kayak misalkan download PyCharm berapa gitu ya. Download dulu Python-nya, baru VS Code-nya gitu. Atau baru, Jupyter Notebook-nya. Nah, itunya takutnya nggak lengkapnya di situnya gitu. Jadi permasalahan di package-nya itu. Gitu. Nanti tapi baru ketahuannya ketika masnya kita belajar di grafik dan grafiknya nggak muncul,
Nah, berarti masalahnya di awal tuh, di awal pas downloadnya atau instalasinya gitu. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, ada lagi? Pas ya. Nah, selanjutnya teman-teman, em, kita misalkan ingin menambahkan gitu ya, ingin menambahkan suatu data gitu ya. Contoh gini, kita punya data Kak itu, nah kayak gini, Indonesia, Kamboja, dan Singapura gitu ya. Nah, misalkan kita pengen tambahin datanya di, contoh saya pengen tambahin data Timor Leste. Nah, kalau saya pengen tambahin Timor Leste, teman-teman bisa pakai namanya namanya append ya, k.append nanti Timor Leste. Oke, kalau nggak jangan Timor Leste deh, Australia misalkan. Saya pengen lihat urutannya ya, Australia. Ini biasanya langsung ditempatin di, oke, akhir. Nah, dia bakal tempatin di akhir, teman-teman, gitu. Oke, ini kan yang tadi keran 2 kali, jadi Australinya ada 2 kali ya, itu buat tambahan. Terus buat kita juga bisa kayak gini, Mas, gimana kalau saya pengen nambahinnya diurut nih? Misalkan teman-teman, oke, teman-teman pengen diselipin di mana? Mau nyelipin data di mana nih? Misalkan di indeks keberapa? Ini pakai insert. Kalau mau nyelipin ya. Maksudnya kalau bukan, kalau nambahin di paling belakang doang mah append bisa. Kalau buat nyelipin pakainya insert. Kira-kira mau di indeks keberapa yang diselipin? Misalkan di samping Kamboja, di samping Singapura, atau di samping Australia, atau di mana? Misalnya kita mau nyelipin suatu data gitu. Nah, teman-teman kira-kira mau nyelipinnya di mana? Ada yang punya ide? Kira-kira mau di samping mana? Samping Indonesia, di depannya, atau di belakangnya, atau di Kamboja? Oke, contoh ya. Saya pengen tempatinnya di indeks ke 1, itu Malaysia. Nanti hasilnya bakal kayak gini, teman-teman. Tuh, dia bakal keslip di indeks ke 1. Ini kalau misalkan kita pengen nyelipin, teman-teman, gitu ya. Kalau kita pengen nyelipin, hasilnya bakalan kayak gini. Nah, kalau misalkan eh, teman-teman, oke, remove kan tadi udah ya. Oke, remove udah, append udah. Oke, sampai sini dulu buat tugas 1 ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman yang lain? Sebelum kita kenalan ke tugas besar 2. Oke, saya takut ada yang kelewat. Kita udah belajar pop, ngapus list, kita udah belajar insert list, terus juga indexing. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu? Paling looping yang teman-teman belajarnya nanti pakai modul ya, yang looping. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Oke, baik.
Baik, kalau misalkan sudah, em, oke. Apakah tugas bisa dikumpulkan ya? Dikumpulkan. Udah pada gabung Google Classroom-nya belum? Yang collab ini dikumpulin. Dikumpulin. Gini, Kak Nina, kumpulinnya tinggal diklik blok yang kayak gini nih, di file, nanti download IPNYB. Udah. Atau bisa juga klik share, nanti teman-teman di bagian sini nih. Ya, copy link, nanti yang dikumpulin linknya aja di Google Classroom. Boleh kalau kayak gitu. Bebas mau kumpulin link, mau kumpulin file. Tapi baiknya file ya. Takutnya kalau tapi baiknya link ya justru. Kalau file justru takutnya saya korup, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke Kak, mohon maaf boleh lihat nomor 14 Kak? Boleh. 14 tuh yang ini ya? Oke, sama-sama. Oke, baik teman-teman. Oke, karena 3 menit lagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh ya ke sini, teman-teman. Jangan sungkan buat tanya ya, baik di luar tugas maupun ini. Buat modulnya itu ada lengkap di Google Classroom, teman-teman. Ya, saya kirim pertemuan hari ini. Ya, kebetulan jam 8 nanti ada Excel buat teman-teman yang short course gitu ya. Yang buat camp itu nanti kita ketemu lagi hari Kamis di Excelnya. Saya kirim pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah ada. Sama-sama. Saya Jenif ya.